Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua, terutama kepada Budak Atik, dosen kita, dan teman-teman semua yang menonton video ini. Nah, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang proyek dari kami yang telah kami buat, yaitu bertemakan binary search tree perpustakaan. Sebelum kami menjelaskan proyek kami, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Nyoman Kusuma dengan NIM 125. Saya Joseph dengan NIM 133. Saya Aldo Ganesanada dengan NIM 132. Saya Aryo Pabanoa dengan NIM 126. Nah, oke, adapun proyek yang telah kami buat adalah sistem manajemen perpustakaan dengan pohon biner untuk organisasi koleksi. Nah, selanjutnya mengenai latar belakang proyek dari kami, yaitu perpustakaan seringkali memiliki koleksi buku yang besar dan beragam. Pengelolaan dan organisasi koleksi tersebut menjadi tantangan, terutama dalam hal mencari buku yang spesifik atau mengatur buku berdasarkan kriteria tertentu. Oleh karena itu, penggunaan pohon biner sebagai struktur data dan algoritma dalam sistem manajemen perpustakaan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna dalam mengakses koleksi perpustakaan. Selanjutnya, tentang tujuan akan dibaca oleh teman saya, yaitu Joseph. Baik, untuk tujuan program kami ini adalah untuk mengimplementasikan binary search tree untuk menyisipkan dan melakukan penelusuran pada data mahasiswa. Yang kedua itu untuk mengimplementasikan binary search tree untuk menyisipkan dan melakukan penelusuran pada data buku. Untuk manfaat program kami ini sendiri itu ada untuk pencarian data yang efisien dengan kompleksitas waktu O log n. Yang kedua, penyisipan data secara terurut berdasarkan NIM mahasiswa dan ID buku. Untuk penelusuran data dalam urutan NIM mahasiswa dan ID buku yang terurut. Yang keempat, untuk penyimpanan data dalam urutan terurut dan memudahkan pengambilan data terurut. Yang kelima, untuk implementasi struktur data fleksibel untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa dan data buku secara efisien. Nah, oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai judul, latar belakang, tujuan, dan manfaat dari proyek kita. Selanjutnya kita akan lanjut ke programnya. Nah, sebelum kita melanjutkan running untuk programnya, terlebih dahulu kita akan menjelaskan beberapa kelas yang penting di mana kita menerapkan binary search tree ini pada program perpustakaan kita. Nah, selanjutnya yang pertama, kelas binary search tree buku akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aldo. Silakan pada Aldo. Baik, di sini saya akan menjelaskan binary search tree buku atau yang biasa disingkat BST buku. Kelas BST buku ini adalah implementasi kelas binary search tree buku yang merupakan sebuah pohon pencarian biner untuk menyimpan dan mengelola data buku. Beberapa metode yang disediakan adalah insert untuk memasukkan buku ke dalam pohon, in order traversal untuk melakukan penelusuran in order pada pohon, dan metode bantuan insert node serta in order untuk rekursi dalam memasukkan dan menelusuri elemen-elemen pohon. Kesimpulannya, kelas binary search tree buku ini digunakan untuk mengelola struktur data pohon pencarian biner yang berisi informasi mengenai buku-buku. Pohon ini memungkinkan kita untuk memasukkan buku baru serta melakukan penelusuran in order untuk mendapatkan informasi buku-buku yang tersimpan di dalam. Lalu saya akan lanjut menjelaskan buku tree, kelas buku tree. Buku tree yang merepresentasikan objek buku dengan atribut-atribut seperti ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, deskripsi, dan stok. Kelas ini juga memiliki konstruktor yang digunakan untuk membuat objek buku dengan atribut-atribut yang diberikan sebagai argumen. Kesimpulannya, kelas buku tree digunakan sebagai blueprint atau template untuk membuat objek buku dengan atribut-atribut yang terdefinisi. Dengan menggunakan konstruktor, kita dapat menginisialisasi objek buku dengan nilai-nilai yang spesifik saat objek tersebut dibuat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aryofa. Baik, kita lanjutkan ke kelas not buku. Not buku yang merepresentasikan simpul dalam pohon pencarian biner untuk menyimpan informasi buku. Kelas ini memiliki atribut buku yang merupakan objek buku tree, serta atribut left dan right yang merupakan referensi ke simpul anak kiri dan anak kanan dari simpul ini. Kesimpulannya, kelas not buku digunakan untuk membuat objek simpul dalam pohon pencarian biner yang terkait dengan objek buku. Setiap simpul memiliki referensi ke objek buku yang dihubungkan dengannya.
serta referensi ke simpul anak kiri dan anak kanan jika ada. Simpul ini digunakan dalam struktur data pohon pencarian biner untuk menyimpan dan mengorganisir buku-buku. Kita lanjutkan ke kelas data buku. Saya menjelaskan di metode lottery. Metode lottery digunakan untuk mengisi data buku ke dalam pohon pencarian biner atau binary search tree buku dan menampilkan data tersebut dalam JTable dengan menggunakan default table model. Kesimpulannya, metode ini melakukan pengambilan data buku dari database melalui query SQL, lalu membuat objek buku tree untuk setiap buku yang diambil. Selanjutnya menggunakan metode insert dari objek binary search tree buku. Buku-buku dimasukkan ke dalam pohon pencarian biner. Selain itu, setiap buku juga ditambahkan ke model table untuk ditampilkan di JTable. Akhirnya model table tersebut diatur sebagai model untuk JTable yang ditampilkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, untuk kelas selanjutnya itu ada kelas binary search tree mahasiswa. Kelas binary search tree mahasiswa ini merupakan sebuah pohon pencarian biner untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa. Mirip dengan implementasi binary search tree buku, kelas ini juga memiliki metode insert untuk memasukkan data mahasiswa ke dalam pohon dan in order traversal untuk melakukan penelusuran in order pada pohon. Nah, kesimpulannya, kelas binary search tree mahasiswa digunakan untuk mengelola struktur data pohon pencarian biner yang berisi informasi mengenai mahasiswa. Pohon ini memungkinkan kita untuk memasukkan data mahasiswa baru dan melakukan penelusuran in order untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai data mahasiswa yang ada di dalam pohon biner tersebut. Kelas berikutnya ada kelas mahasiswa tree. Untuk kelas mahasiswa tree merupakan presentasi dari objek mahasiswa dengan atribut-atribut seperti NIM, nama, fakultas, dan jurusan. Kelas ini juga memiliki beberapa konstruktor yang digunakan untuk membuat objek dengan atribut-atribut yang diberikan sebagai argumen. Kesimpulannya, kelas mahasiswa tree digunakan untuk sebagai blueprint atau template membuat objek mahasiswa dengan atribut-atribut yang sudah didefinisikan tadi. Dengan menggunakan konstruktor, kita dapat menganalisasi objek mahasiswa dengan nilai-nilai yang spesifik saat objek tersebut dibuat. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kelas selanjutnya adalah node mahasiswa. Nah, kelas node mahasiswa merupakan representasi simpul dalam pohon pencarian biner untuk menyimpan informasi mahasiswa. Nah, kelas ini memiliki atribut MHS atau mahasiswa yang merupakan objek mahasiswa tree, serta atribut left dan right yang merupakan referensi ke simpul anak kiri dan anak kanan dari simpul ini. Nah, kesimpulannya, kelas node mahasiswa ini digunakan untuk membuat objek simpul dalam pohon pencarian biner yang terkait dengan objek mahasiswa. Setiap simpul memiliki referensi ke objek mahasiswa yang dihubungkan dengannya, serta referensi ke simpul anak kiri dan anak kanan jika ada. Simpul ini digunakan dalam struktur data pohon pencarian biner untuk menyimpan dan mengorganisir informasi mahasiswa. Selanjutnya, kelas yang selanjutnya adalah kelas data mahasiswa, terkhususnya pada metode load table. Nah, metode load table dalam kelas data mahasiswa digunakan untuk mengisi data mahasiswa ke dalam pohon pencarian biner atau binary search tree mahasiswa dan menampilkan data tersebut dalam tabel dengan menggunakan default table model. Untuk kesimpulannya, metode ini melakukan pengambilan data mahasiswa dari database melalui query SQL. Untuk setiap baris data yang diperoleh, dibuat objek mahasiswa tree yang memiliki mahasiswa dengan atribut NIM, nama, fakultas, dan jurusan. Objek mahasiswa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pohon pencarian biner menggunakan metode insert dari objek binary search tree mahasiswa. Selain itu, setiap data mahasiswa juga ditambahkan ke dalam model tabel untuk ditampilkan di JTable. Akhirnya, model tabel tersebut diatur sebagai model untuk JTable untuk ditampilkan. Nah, oke, itu tadi penjelasan beberapa kelas dan metode yang penting, terutama untuk penerapan program binary search tree ini pada proyek kita. Sebenarnya kita akan menjalankan programnya. Di sini kita akan running share screen-nya dulu.
Nah, ini adalah tampilan dari splash screen project kita. Kemudian kita masuk ke halaman login. Di sini ada suruh untuk menginputkan username dan password yang sudah disimpan di database. Masukkan passwordnya. Kemudian kita klik login. Ini adalah tampilan loading screen-nya. Nah, kemudian kita masuk ke halaman utama atau berandanya yang mempunyai menu, data mahasiswa, data buku, pengalihan buku, peminjaman buku, dan tombol logout. Nah, di sini kita akan masuk ke menu data buku. Nah, di sini ada tampilan tabel yang bersih tentang data buku yang sudah diinput sebelumnya. Di sini kita akan mencoba untuk input buku. Misalkan judulnya, misal pengarangnya Yoyo, kemudian penerbitnya adalah PT Merdeka, kemudian kategorinya. Nah, di sini kita bisa memilih kategori, ada novel, pelajaran, laporan, tesis, misalkan pelajaran. Terus deskripsinya misalkan buku pelajaran keren gitu misalnya kan. Misalkan stoknya kita bisa memilih stoknya ada 10. Kemudian kita klik submit. Nah, penyimpanan data berhasil. Oke, masuk ke tabel. Nah, di sini. Nah, di mana kita menerapkan BSD-nya? Kita menerapkan BSD-nya yaitu untuk pengurutan ID bukunya, yaitu yang berdasarkan dari angka terkecil, yaitu 1 sampai ke yang terbesar, ini 5. Nah, kita juga menerapkan BSD-nya untuk mencari ID bukunya. Misalkan kita cari B0005. Nah, di sini akan ditampilkan. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian kalau kita klik pada salah satu tabelnya, nah, dia akan langsung untuk bisa mengedit. Nah, itu. Kita kembali aja. Oke, kita masuk ke menu saja, menu data mahasiswa. Nah, di sini sudah ada tampilan data mahasiswa yang sudah diinput sebelumnya, misalkan NIM, nama, fakultas, dan jurusan. Kemudian kita coba untuk input data mahasiswa yang baru. Misalkan NIM-nya misalkan namanya Arel gitu, misalkan fakultas Sains Teknologi, kemudian jurusannya kita informatika aja, kita klik submit. Oke. Nah, data yang dimasukkan yaitu NIM dengan 120 ini akan masuk dalam baris pertama dalam tabel karena dia itu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar menggunakan BSD. Nah, di sini kita juga menerapkan BSD-nya untuk pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, ini muncul sudah dengan NIM 120 akan muncul atas nama Arel, jurusan Sains dan Teknologi, Fakultas Informatika. Sama juga seperti data buku, jika kita mengklik salah satu tabelnya, nah dia akan muncul untuk pengeditan dan penghapusan data mahasiswa. Kita kembali. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, untuk menu selanjutnya ada menu peminjaman buku. Kita lihat tampilannya. Di sini ada beberapa tabel yang sudah dibuatkan sebelumnya. Nah, jika kita menambah peminjaman buku baru, itu kita tinggal menekan tombol input pinjaman saja. Lalu kita memasukkan NIM. NIM tadi itu 2153141220. 53141220. Nah, field namanya akan terisi secara otomatis. Nah, kita masukkan kode buku tadi, ID bukunya B005, maka field nama bukunya akan terisi otomatis. Nah, kita inputkan berapa jumlah peminjaman yang kita inginkan satu buku. Kita set tanggal peminjamannya di tanggal 7. Untuk tanggal pengembaliannya kita set dengan tanggal 8. Kita submit. Maka data tadi berhasil ditambahkan ke dalam tabel dan dengan status belum dikembalikan. Nah, untuk pengimplementasian binary search tree-nya ada di urutan ID. ID peminjaman itu diurutkan berdasarkan inputan mana yang terlebih dahulu, di sini 1 sampai 4. Nah, tadi inputannya itu dari 1 sampai yang terbesar, yaitu inputan terakhir itu inputan keempat P004. Binary search tree juga kami implementasikan lewat pencarian ID. Kita inputkan saja ID-nya. Nah, datanya akan muncul. Jika kita klik,
kita bisa menghapus data yang kita pilih. Kita kembali saja. Nah, untuk menu selanjutnya ada di menu pengembalian buku. Nah, menu pengembalian buku ini menampilkan menu yang menampilkan data-data yang ada di peminjaman buku dengan status yang belum dikembalikan. Jika kita klik datanya, maka field yang di bawah ini akan terisi secara otomatis dengan data-data yang ada di atas. Dari field ID bukunya, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Nah, ketika kita ingin mengembalikan buku, kita harus mengeset tanggalnya kembali. Tanggal kembalinya buku tersebut kita setkan dengan tanggal 9 Juni. Lalu field yang di samping dengan kategori jumlah hari keterlambatan itu ada 1 dan dendanya ada 5.000. Nah, ini dihitung dari beberapa hari dia telat dikali 5.000. Nah, untuk field bayar kita tinggal inputkan saja berapa harga yang harus kita bayar. Jika kita inputkan lebih dari 5.000 tadi, kita klik button hitung, itu dia akan menampilkan berapa kembalian dari uang yang kita bayarkan. Nah, langkah selanjutnya adalah mengklik button proses. Nah, berhasil diproses dan kita kembali ke menu peminjaman. Statusnya sudah berubah dan data yang ada pada pengembalian buku dihapuskan. Mungkin itu saja menu-menu yang kami sediakan. Nah, oke, itu tadi sudah dijelaskan beberapa menu. Jika kita klik logout, nah yakin ingin logout, oke, kita klik yes. Nah, kembali ke halaman login. Nah, sekian program atau project dari penerapan binary search tree untuk program kita, yaitu untuk perpustakaan. Nah, sekian dari kita. Apabila ada kekurangan, kita mohon maaf. Dan tentu kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan untuk kita minta nilai A. Terima kasih.